Ya kalau itu adalah tim-tim yang bertanding, pemirsa. Kalau sekarang kita bahas Piala Dunia 2026 secara keseluruhan yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang belum dimulai. Tapi ternyata berbagai kontroversi ini sudah banyak bermunculan, pemirsa. Dan berikut saya akan jabarkan deretan polemik yang mewarnai pesta sepak bola terbesar di dunia ini, pemirsa. Kontroversinya apa aja? Kita mulai dari yang pertama dulu, pemirsa. Jadi ada Iran, timnas Iran, dan beberapa stafnya ini yang kemudian ditolak visanya, pemirsa. Jadi jatah tiket timnas Iran itu dibatalkan secara sepihak, kemudian ada sebanyak 13 staf tim tidak mendapatkan visa untuk masuk ke Amerika Serikat, dan juga Iran akhirnya terpaksa untuk memindahkan basis latihan mereka ke Tijuana, Meksiko, pemirsa. Jadi ini yang kemudian menghambat proses masuknya timnas Iran, dan situasi ini ya akhirnya membuat mereka harus pindah dari basis latihan mereka ke Tijuana, Meksiko. Tapi nggak cuma itu, nggak cuma timnas Iran, ada juga wasit Somalia yang ini bahkan gagal masuk, pemirsa. Jadi Omar Abdul Qadir Artan ini batal akhirnya bertugas di Piala Dunia kali ini karena ditolak saat tiba di Bandara Miami. Ini adalah kenapa? Karena imbas kebijakan dari larangan masuk bagi warga dari sejumlah negara tertentu, pemirsa. Jadi akhirnya benar-benar sudah tidak bisa bertugas, dan kabarnya FIFA ini sudah memblacklist atau mencoret namanya. Tidak hanya itu saja, ada lagi, pemirsa, striker Irak yang bisa masuk sih, tapi diperiksa dulu selama 7 jam, pemirsa. Ada Ayman Hussein diperiksa berjam-jam dan harus menjalani interogasi dan pemeriksaan keamanan di bandara di Chicago. Tapi akhirnya tetap bisa masuk begitu, pemirsa. Walaupun banyak netizen yang bertanya kenapa harus selama itu pemeriksaannya. Kemudian nggak cuma ada striker Irak, tapi ada juga timnas Senegal, ini bahkan sampai viral, pemirsa, yang mereka itu harus melakukan pemeriksaan fisik tepat setelah mendarat, pemirsa. Masih juga di landasan pacu begitu, pemirsa, tapi sudah diperiksa pakai metal detektor, tasnya itu ditaruh di bawah begitu, pemirsa. Dan rekamannya ini kemudian viral dan banyak yang kritik, pemirsa, di media sosial karena katanya kok diperlakukannya seperti mereka ini adalah tahanan terorisme begitu, pemirsa. Karena benar-benar langsung di landasan pacu, benar-benar ketika mereka itu mendarat begitu ya, ketika sampai di Miami. Tidak cuma mereka yang diperiksa, ada juga timnas Uzbekistan bahkan diperiksa anjing pelacak, pemirsa. Tapi beda kalau sama tim yang Senegal tadi, mereka itu kan pada saat mendarat. Kalau ini pada saat sudah mau turnamen begitu, pemirsa. Mereka disuruh turun dari bus, kemudian sama pakai metal detektor juga, dan kemudian tas mereka ditaruh di bawah di aspal, dan kemudian ada anjing-anjing pelacak yang mengendus-endus tas mereka. Ini kemudian yang juga jadi sorotan, kok atlet internasional begitu yang siap untuk bertanding begitu, tapi malah diperlakukan seperti ini. Alasannya memang karena kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Tapi nggak cuma itu, ada jutaan supporter juga yang nggak bisa masuk ke Amerika Serikat karena banyak juga pemirsa permasalahannya. Tapi sebelum sampai ke situ ada juga nih yang bahkan sampai kena pencurian, yaitu dari timnas Inggris, pemirsa. Kita boleh balik lagi ke slide berikutnya. Ini agak bolak-balik slide-nya, nggak apa-apa, pemirsa, karena memang banyak sekali polemiknya ya. Jadi untuk tim Inggris ini sendiri, mereka itu timnasnya ada yang dicuri sepatunya sampai dengan perlengkapan pelatih. Dan gak cuma itu, ada faktor eksternal juga, ada faktor lingkungan, karena tempat latihan mereka ini dapat peringatan badai tornado, yang mungkin ini juga jadi mengganggu secara psikologis mereka begitu, pemirsa. Tapi gak cuma itu, berpengaruh juga ke penonton. Baru ini terkait dengan kebijakan visa yang dinilai membatasi kedatangan pendukung dari sejumlah negara. Ada juga supporter Iran dan Haiti yang terkena pembatasan penuh sampai dengan kekhawatiran terkait dengan pemeriksaan di imigrasi di sekitar venue. Jadi kalau kita lihat di sosmed, banyak banget yang mikir kalau ini kok harganya mahal sekali. Anda lihat juga bahkan hotel-hotel, akomodasi semuanya itu juga mahal, yang kemudian banyak sekali dikeluhkan. Jadi kalau kita lihat tiket premium final bahkan sempat dibanderol sekitar 198 juta rupiah, pemirsa. Kita lihat lagi juga ada sejumlah paket hospitality yang dilaporkan dijual hingga 12 miliar rupiah. Kemudian FIFA juga menerapkan sistem harga dinamis. Kemudian ini yang memicu pertanyaan, kok jadi nggak transparan ya terkait dengan penjualan tiket dan akomodasi ini. Kemudian juga muncul keluhan soal minimnya transparansi penjualan. Jadi banyak sekali kontroversinya, pemirsa, yang terjadi. Dan kita lihat nanti bahwasanya terkait dengan kontroversi yang terjadi ini banyak kritikan. Jadi dianggapnya kok semacam ada rasisme begitu yang ditunjukkan oleh Amerika Serikat sebagai negara penyelenggara. Sementara kalau FIFA sendiri bilang bahwa ini itu bukan tanggung jawab FIFA kalau menentukan siapa yang boleh masuk ke negaranya atau tidak. Itu kembali ke kebijakan negara penyelenggara begitu, pemirsa. Ya, tapi netizen boleh berkomentar, katanya kok ajang Piala Dunia justru
terlihat bersikap diskriminatif atau rasis terhadap beberapa individu, bahkan terlihatnya dari beberapa negara tertentu saja. Apakah kalau mereka atlet dari negara-negara white people diperlakukan seperti ini? Itu juga jadi pertanyaan. Tapi saya akan ajak Anda untuk sama-sama bahas sejauh mana kontroversi di luar lapangan juga kemudian bisa mempengaruhi kualitas pertandingan. Selamat pagi, Bung Kusnaini. Selamat pagi. Maaf ya tadi sebutnya Bung Ropan karena kemarin kita juga sama Bung Ropan, tapi ada Bung Ropan, ada Bung Kusnaini. Kita mau tanya pokoknya soal Pesta Bola Dunia 2026. Ini banyak sekali kontroversinya. Kalau dilihat bahkan sampai ada yang nggak bisa masuk. Salah satu yang juga paling mencengangkan adalah wasit dari Somalia ini. Kenapa ini bisa terjadi dan apakah kemudian ini mempengaruhi nantinya reputasi FIFA nih Bungkus? Iya, memang dalam olahraga, khususnya sepak bola kan sering saya katakan itu berlaku dua hukum ya. Yang satu hukum olahraga, yang satu adalah hukum positif. Hukum olahraga itu soalnya peserta Piala Dunia itu siapa, berapa negara, aturan mainnya seperti apa. Itu adalah wilayahnya hukum olahraga yang sepenuhnya di bawah kontrol FIFA. Tapi ketika kita bicara hukum positif yang terkait dengan keimigrasian, perpajakan, dan sebagainya, itu wilayahnya di luar hukum FIFA. Dan itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari tuan rumah Piala Dunia. Makanya FIFA kan bilang FIFA tidak punya kewenangan untuk mengatur sampai di situ. Memang demikian adanya. Di Indonesia pun seperti itu. Walaupun misalnya sebuah klub sudah mengikat kontrak dengan pemain, kalau pemain itu menurut pihak imigrasi katakan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Indonesia, itu bisa terjadi seperti itu. Hanya saja case-nya kan memang berbeda. Ini Piala Dunia. Tentunya ketika sebuah turnamen sebesar ini digelar, penyelenggara dalam hal ini FIFA dengan tuan rumah itu sudah melakukan komitmen tentang apa-apa saja yang bisa disepakati, apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh. Dan salah satu standar yang dipakai untuk meloloskan Somalia itu sudah memimpin banyak sekali pertandingan internasional. Dan tidak pernah ada masalah. Baru di Amerika itu dia dipulangkan dari negara Amerika Serikat. Dan yang konyol lagi kan sebetulnya sistem visanya itu juga tidak jelas ya. Orang mengajukan visa ke Amerika Serikat. Orang sudah punya tiket pulang pergi, sudah punya tiket menonton pertandingan. Akhirnya sampai di Amerika Serikat, sampai di bandara dipulangkan karena dianggap tidak termasuk orang yang diinginkan masuk ke Amerika Serikat. Ya kalau cara mainnya atau aturan mainnya seperti itu tentu akan sangat merepotkan. Dan menurut saya suka tidak suka pada akhirnya ini mencederai FIFA sebagai badan sepak bola dunia. Oke, ini cukup mencederai begitu ya terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Tapi nggak cuma itu, Bung Kusnaini, ada juga bahkan yang sampai masalah operasional, nggak cuma masalah kebijakan masuk ke Amerikanya. Masalah operasional yang saya singgung apa? Ini soal ada timnas Inggris yang kemudian barang-barangnya itu sempat dicuri begitu, Bungkus. Kalau sudah sampai kejadian seperti ini, itu juga akan mempengaruhi nggak sih nanti psikologis dari baik itu pemain dan juga keseluruhan penyelenggaraan ini? Iya sebetulnya bisa dipahami ya kalau yang dibongkar itu kopernya pemain Inggris, yang dicuri itu barang-barangnya, karena itu menggambarkan bahwa mereka memang sangat terkenal ya sebagai bintang sepak bola, sehingga sebetulnya kan yang dicuri itu bukan masalah barangnya, tapi karena itu punya pemain-pemain top gitu loh. Yang terjadi kan barang-barang yang dicuri bukan pemain dari Tanjung Verde, bukan pemain dari katakanlah Curaçao, tapi barang-barang yang dicuri oleh pemain Inggris. Jadi artinya memang ada value-nya di situ karena yang dipakai adalah barang dari pemain, yang diambil adalah pemain dari barang-barang pemain terkenal. Tapi itu satu sisi gitu ya. Sisi lainnya adalah Piala Dunia itu menghadirkan orang-orang atau delegasi dari negara-negara yang merupakan tamu bagi Amerika Serikat. Ketika mereka menerima tamu, tentu mereka punya kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatannya. Dengan adanya pencurian seperti itu kan menciptakan perasaan insecure ya, perasaan tidak aman, tidak nyaman bagi delegasi yang barang-barangnya dicuri. Mungkin bukan soal nilai barangnya, barang bisa dibeli gitu ya, tapi perasaan insecure itu, perasaan tidak aman, tidak nyaman itu yang menurut saya harusnya menjadi concern bagi tuan rumah. Kalau Anda menjadi tuan rumah, Anda harus siap dengan segala risikonya. Kan itu juga yang selalu diminta oleh FIFA ketika memilih sebuah negara menjadi tuan rumah. Indonesia bahkan dicabut haknya untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 karena dikhawatirkan keselamatan dari salah satu negara peserta yaitu Israel. Sekarang dalam kasus Amerika ini kan sudah terjadi. Bahkan sebetulnya tanpa kasus pencurian pun kasus visa itu sebetulnya sudah cukup bagi FIFA untuk membuat penilaian bahwa Amerika ini sebetulnya di ke depan tidak layak lagi untuk menggelar Piala Dunia kalau kebijakannya seperti ini ya, kalau tidak berubah kebijakannya. Oke,
Bungkus, nah ini terakhir bicara soal insecure, saya juga jadi keingat mereka timnas Senegal dan juga dari Uzbekistan yang harus diperiksa pakai metal detektor, pakai anjing pelacak juga, bahkan baru turun landasan pacu itu juga sudah langsung diperlakukan seperti itu. Nah, kalau menurut Bungkus sendiri melihatnya, apakah juga ini nantinya mempengaruhi psikis pemain ketika nanti mereka turun begitu? Oh iya pasti, ketika mereka diperlakukan seperti itu, apalagi di delegasi Iran itu ofisialnya ada yang tidak bisa masuk karena tidak mendapatkan visa. Dan beberapa negara di Afrika seperti Senegal, Pantai Gading itu kan supporternya praktis nggak bisa berangkat. Jadi mereka bertanding tanpa supporter, ini jelas sangat mempengaruhi psikologi pemain. Secara keseluruhan menurut saya Amerika ini memang dalam keadaan seperti ini ya, seharusnya tidak layak menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan kebijakan yang seperti ini, tidak mengizinkan supporter, tidak mengizinkan ofisial, tidak mengizinkan wasit, itu menurut saya menunjukkan bahwa mereka tidak siap menjadi tuan rumah, tidak siap menjadi negara yang menerima semua delegasi, tidak siap untuk menerjemahkan filosofi sepak bola. Equity, persamaan, respect, rasa hormat itu tidak ditunjukkan oleh Amerika Serikat. Oke. Bahkan sangat tegas Bungkus. Nah, ini menilai tidak layak penyelenggaraannya. Banyak sekali memang kritik tidak hanya dari Bungkus, tapi juga banyak sekali pengamat sepak bola lain dan juga termasuk netizen para pencinta bola. Semoga ini bisa ada perbaikan ke depannya begitu. Bungkus, nah ini terima kasih pengamat sepak bola telah bergabung bersama kami di kesempatan Selamat Pagi Indonesia kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.